Takwa adalah takut kepada Sang yang Maha Melihat yang tak nampak oleh mata kita. Makanya di Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Padahal kita tidak melihat wujudnya. Padahal kita tidak melihat hakikatnya seperti apa. Tetapi kita yakin bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, semuanya dalam pengawasan Dia pencipta langit dan bumi. Maka kita bersaksi, semua yang kita rasakan, yang kita lihat hari ini, sekarang, kemarin, dan lusa sampai seterusnya, itu di bawah pengawasan Allah. Maka kenapa kita berdosa? Karena potensi itu ada. Maka syukurilah karena kita menjadi manusia. Makanya dalam Al-Quran, manusia yang sudah diberi akal, kalau dia ingkar kepada pencipta langit dan bumi, beralih menyembah kepada mayat, atau beralih menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon, menyembah kepada bayi, Allah mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Dialah makhluk seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Seanjing-anjingnya anjing, tidak pernah anjing menyembah anjing. Sebabi-babinya babi, tidak ada babi menyembah babi. Semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet menyembah monyet. Sebom-bom-bom-bomnya bom-bom, tidak ada bom-bom menyembah bom-bom. Tapi ada sekelompok manusia yang justru menyembah kepada sesamanya manusia. Itulah Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir yang tertutup hatinya, tertutup akalnya menerima kebenaran, adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuknya monyet, dia lebih buruk dari monyet. Seburuknya babi, dia lebih buruk dari babi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Orang yang mau lurus, tidak akan mau disebut ulaika hum syarrul bariyah. Sekira begitu, Bung. Ada Tuhan lagi? mampu ya, Bang? Yes. Tuhan punya kemampuan apa aja, Bang? Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan tidak bisa kemudian dibatasi sesuatu. Tuhan pencipta langit dan bumi berkuasa atas segalanya. Mampu menciptakan apapun. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ibu. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Orang yang menganggap Yesus itu Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau orang percaya kepada Tuhan, pasti dia akan mengatakan, Yesus ini lahir tanpa ayah karena Tuhan maha menciptakan. Jangankan menciptakan manusia tanpa ibu, manusia tanpa ayah ibu pun Tuhan berkuasa menciptakannya. Tapi orang Kristen tidak percaya itu. Mustahile ada orang yang tanpa suami bisa hamil dan melahirkan, katanya. Hei, Tuhan itu tadinya tidak ada apa-apa. Hanya ada Tuhan. Dia berdiri sendiri, tidak ada pencipta yang lain, tidak ada siapa-siapa di luar daripada dirinya. Kemudian dia mengatakan apa? Kun fayakun. Jadi matahari, jadi bulan, jadi bumi, jadi Mars, jadi tanah, jadi air, jadi udara, jadi awan, semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Tuhan hanya mengatakan A, maka A ada. Tuhan mengatakan B, maka B ada. Itulah Tuhan. Dia maha kuasa mengadakan apapun yang dia kehendaki. Nah, sekarang orang Kristen berkata, kalau begitu Tuhan berkuasa menciptakan, Tuhan berkuasa menjadikan dirinya menjadi bayi. Ini pemikiran, ini kepercayaan yang tidak dibarengi dengan akal. Lagi-lagi kufur nikmat orang yang seperti itu. Apa itu kufur nikmat? Ingkar terhadap nikmat kebesaran akal yang diberikan kepada Tuhan untuk dirinya. Dari Tuhan untuk dirinya. Kufur, akal disimpan di atas kepala manusia agar manusia itu bisa menaklukkan alam semesta. Bayangkan aja tuh. Besi yang beribu-ribu ton seperti pesawat Garuda, ya, itu bisa diterbangkan dari jarak satu sampai jarak yang lain. Beratnya beribu-ribu ton.
Otak manusia hebatnya minta ampun, baja yang seberat itu bisa diterbangkan. Itu apa? Karena akal manusia. Masakan akal tidak bisa menelaah. Tuhan melahirkan, Tuhan kemudian melahirkan sebuah konsep di dalam dunia ini, menciptakan konsep untuk manusia sebagai hambanya. Lalu kemudian Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Manusia, tengok, aku mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa keduanya. Masihkah kau tidak bersyukur kepadaku? Masihkah kau mau ingkar kepadaku? Saban hari engkau kanak-kanak, sekarang masih terasa bagimu kemudian di mana engkau diayun, kamu pipis dalam ayunan, terkadang kau tersenyum sendiri mengingat kenangan itu. Kau melihat anak SD berjalan berlari, saling kejar-kejaran, kau tersenyum melihat mereka. Kenapa? Kamu kembali ke alam puluhan tahun yang lalu, di mana engkau belajar pakai sepatu, di mana kau diajarkan menggunakan pena, diajarkan bersikat gigi, diajarkan menggunakan pakaian sendiri. Kamu tersenyum melihat itu. Lalu kemudian kamu melihat anak SMP, kamu teringat kekasihmu masa SMP. Kamu senyum-senyum sendiri. Sekarang kamu ngaca, kamu sudah menggunakan kursi roda, tanganmu sudah gemetaran, melihat pepaya seperti seorang wanita, melihat duren seperti melihat Pak Bom-Bom. Kenapa demikian? Kamu tidak pernah sadar. Detik menghantarmu ke menit, menit mengajakmu ke jam, jam mengantarmu ke hari, hari mengantarmu ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun, sampai detik-detik menuju ajalmu. Kamu nggak sadar. Kamu nggak sadar. Kamu tersenyum mengingat masa kecilmu. Sekarang kau melihat wajahmu berkerut, gigimu satu persatu sudah permisi meninggalkan engkau. Kumis tanpa dipilok sudah berubah warna, rambut, kepala udah mulai bertumbuh uban. Kamu nggak sadar, tanda-tanda kematian sudah menghampirimu. Kamu tetap saja mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana? Saya harus gimana? Aku kayak mana? Mau kemana? Tiba detik-detik pintumu diketuk. Selamat malam, Cahayu. Akulah malaikat maut. Masamu sudah tiba. Pundak bumi ini tak mau lagi kau pijak. Oksigen tak mau lagi masuk ke rongga dadamu. Makanan ogah lagi masuk ke ususmu. Dan juga jamban tak mau lagi menerima kotoran dari lambungmu. Kamu harus meninggalkan bumi ini. Apa yang kita bawa? Sihir menenek kayak gitu, Bang. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Harta. Nehi. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah takwa kita kepada Allah. Takwa kita, pengabdian kita, amalan kita. Setiap hari, saban hari kita bertakwa kepada Allah. Itulah yang kita bawa. Tak ada yang lain. Ketika kita masuk ke dalam kubur, hanya melapiskan kain kafan. Tak ada dunia yang kita, hari ini, besok saya mau kayak begini ya. Besok saya harus begini, besok saya mau begini. Pokoknya asik. Belum juga tercapai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Tuhan yang Maha Kuasa memberikan alam semesta ini. Saat yang kita sujud, apa kata Yesus? Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ente tidak akan sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Berarti kita harus melalui jalan Yesus. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus jalannya adalah harus dikenal sebagai utusan Sang Tuhan. Karena dia hanya jalan, dia bukan tujuan. Jalan menuju Monas, bukan Monas. Jalan menuju kantor, bukan kantor. Jalan menuju rumah, bukan rumah. Jadikan jalan pada tempat koridornya sebagai jalan. Jadikan tujuan sebagai pucuk terakhir adalah tujuan hidup. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian. Boleh Sedikit nanya lagi saya maghrib saudara. Ya masih ada. Silakan. Silakan. Terakhir ya. Nanti boleh sambung lagi nggak kapan-kapan? Bisa. Oke. Bisa Bang, insya Allah. Mau nanya nih Bang. Kan Siap. dalam 3 agama samawi itu Siap. ada malaikat, kata-kata malaikat. Nah, Iya. malaikat itu kalau di dalam, Abang kan suka bicara data gitu kan. Iya. Itu
ada nggak bang buktinya? Ini maksudnya peninggalannya atau apanya gitu. Saya penasaran di situ tuh. Iya, sederhana. Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada manusia bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui Roh Kudus yang diberikan kemudian firman Allah untuk Roh Kudus sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kemudian Rasulullah menerima bahwa udara adalah proses menikahkan atau mengkawinkan tumbuhan? Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Sungai di dasar laut ada kemudian. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53. Kemudian bagaimana tata cara otak kita mengambil satu keputusan tercatat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai ayat 17. Bagaimana teori Big Bang, Al-Anbiya ayat 30. Bagaimana kemudian lubang hitam, tempat di luarnya angkasa, di luar angkasa yang merupakan lubang hitam. Al-Quran surah At-Takwir ayat 15-16. Bagaimana Al-Quran menjelaskan api di dasar laut. Al-Quran surah At-Tur ayat 6. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sidik jari. Al-Qiyamah ayat 3. Terbentuknya hujan. Ar-Rum ayat 48. Dua air laut yang menyatu, yang tidak menyatu kemudian. Ar-Rahman ayat 19-20. 7 struktur lapisan bumi dan langit. At-Talaq ayat 12. Garis edar tata surya. Al-Quran Al-Anbiya ayat 33. Pembentukan manusia. Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Mawar merah, nebula dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bukan Rasulullah menerima dari utusan Tuhan dari langit menuju kepada dirinya, Rasulullah sekolah di fakultas universitas apa? Rasulullah mencari data-data ini pakai alat apa? Belum ada mikroskop, belum ada komputer, belum ada segala-galanya. 1400 lebih tahun silam, belum ada alat-alat yang canggih, belum ada alat digital, belum zaman internet. Rasulullah menguraikan dan baru diuraikan hari ini. Dari mana beliau belajar? Ada perpustakaan? Ada museum? Sekolah dia rupanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Itu bukti. Itu doang ya? Dalam sejarah nggak ada bang ya? Maksudnya bukan di agama ya, di luar itu, empirisnya gitu. Dan menyaksikan malaikat naik turun menuju kepada anak manusia bernama Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu kemudian dalam kisah para rasul 7 nomor 35, nomor 38, nomor 53, dialah Musa yang menerima Torah di Gunung Sinai bersama dengan para malaikat yang berfirman tentang hukum Taurat kepadanya. Malaikat Taurat ya. siap. Jadi agama samawi kudu wajib percaya akan adanya malaikat. Silakan Bu. Tentang apa benar ya kalau dalam agama tuh percaya juga dengan spiritualitas, pasti ya, tuh ya. Yes. Oh. Pasti. Oke deh, nanti kapan-kapan lanjut bang. Abang mau sholat dulu kan? Iya, di sini sudah mau maghrib, saudara. Thank you ya. Iya.
Silakan Bang Handi, sahabat yang lain. Oke, dipersilakan Bang Nyoman. Oke, boleh? Oke, terima kasih. Oke, silakan. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak bertanya seperti saudara saya tadi. Saya cuma satu, karena saya penasaran. Saya sudah banyak bertanya ke beberapa ini, tapi saya belum puas dengan jawaban ini. Saya pasti, ya saya juga ikuti Pak Suma ini luar biasa. Barangkali saya bisa dapat jawaban yang pas ini. Ya, ini saya hanya bertanya. Silakan. Ada dua hal. Pertama, ini nanti bisa tolong luruskan saya karena saya sifatnya bertanya. Saya karena tidak tahu. Ya, walaupun saya Kristen. Ya, pertama, Ustadz Moko Ginta yang sudah meninggal, kemudian ada Ustadz Edi Kori, dan ada sekitar 20-an lah selain Pak Suma. Saya tidak tahu kalau Suma mungkin ada atau tidak dalam pernyataan itu. Itu pertanyaan pertama, itu saya ingin untuk tolong meluruskan karena agak saya lagi bingung. Ustadz ini pernyataannya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu wujud seharusnya wujud nyatanya adalah bukan Allah SWT itu wujudnya adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah Allah SWT. Jadi menurut dalam pikiran saya, berarti tidak ada Allah lagi karena Muhammad itu yang diputar-putar di situ. Kenapa Ustadz sekelas Ustadz itu dia bisa menyampaikan hal begitu? Oke. Ini Cukup ya Bang. Cukup Bang, dijawab ya. Sabar dulu, sabar. Ini teman-teman Islam lain kalau dengar begitu itu Enggak, kurang bagus. mestinya Anda bawa datanya itu, ada nggak Bang? Bukan data, ada rekaman, silakan buka di semua di. Oh, Anda suruh nyari lagi. Ya. Mestinya Anda kemudian persiapkan dulu Bang. Yang berikut mungkin dua ini biar Pak semua jawab satu kali, ini kan orangnya juga luar biasa ini. Saya ingin tanya, karena saya sudah berusaha cari data-data satu sumber dimanapun termasuk di Google, tanya orang. Ulang, ya udah diulang-ulang. Jangan diulang Bang. Dia ada dua, satu lagi nggak apa-apa. Siapa penulis Al-Qurannya itu? Itu mungkin dua itu saja. Coba-coba saya minta jawabannya. Cukup ya. Ya, baik. Oke, saya jawab ya, teman-teman. Saya jawab dari yang pertanyaan yang kedua terkait dengan penulis daripada Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan ya dalam sebuah hadits, khuzu Quran min arba'ah. Jadi ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Jadi Rasulullah mengajarkan Al-Quranul Karim dengan bentuk hafalan. Jadi para sahabat kemudian menghafalkan. Namun yang diperintahkan kemudian untuk menuliskan, dia memiliki sekretaris, dia memiliki penulis. Salah satunya adalah Said. Itu adalah anak angkat beliau. Dan dia juga yang diperintahkan oleh sahabat untuk menuliskan dan mengumpulkan Al-Quran. Seperti itu Bang. Jadi jelas dalam Al-Quran itu ada perintah dari Rasulullah, khuzu Al-Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya. Jadi Rasulullah menyebut nama, termasuk Said bin Walid. Ya, Sabit bin Sabitnya. Jadi jelas ini Said bin Sabit itu diperintah kemudian oleh Rasulullah. Nah, ini yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pernyataan yang Anda bawa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru dikatakan bahwasanya kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulan. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Aku ini hanyalah seorang manusia. Jadi Rasulullah itu bukan Tuhan. Ya. Rasulullah itu bukan Allah. Rasulullah itu manusia biasa yang diciptakan oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Makanya di Al-Quran Rasulullah disebut sebagai manusia. Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulan. Aku ini hanyalah manusia yang menjadi rasul. Begitu juga yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia.
Al-Isra ayat 93, aku hanyalah manusia. Al-Furqan ayat 7, seorang rasul yang makan minum sama seperti manusia yang lain. Ya, seperti itu bang. Jadi ungkapan bahwa Rasulullah itu adalah Allah itu sendiri, itu adalah ucapan yang sangat-sangat mungkar bagi kami. Rasulullah itu bukan Allah, Allah bukan Rasulullah. Gimana, ada lagi? Atau Bang Handi gimana Bang Handi? Ya boleh, kalau Bang Juma mau bertanya balik atau bisa menyangka kali dia punya keilmuan untuk Iya, menyangkanya. silakan. Ya, silakan disangka Bang, jawaban Bang Juma. Pak Bignya Bang. Penjelasannya baik, tidak seperti yang Ustadz yang sebelumnya yang saya dengar banyak sekali pernyataan yang kontroversi di TikTok. Jadi penjelasan Suma ini beda lagi. Sedangkan ini makanya saya bilang ini menurut Suma Ustadz yang berikan pertentangan soal Muhammad adalah Allah SWT itu sendiri. Ustadz seperti ini labelnya apa menurut Suma? Sebentar benar, ada bawa biarin aja dia. data. Biarin aja nggak Gak ada apa-apa. Ntar yang Bang, dia kan zaman jelek. nggak apa-apa. Nanti Bang Juma yang meluruskan, nggak apa-apa. Yang lain diam dulu, biarin. Silakan. Ini ada orang luar biasa di sini Pak Suma, nanti jelaskan. Yang di belakang sabar dulu, mohon maaf ya, ini saya hanya bertanya karena ahlinya sudah ada di sini. Bang kalau bertanya itu jangan berpendapat. Nanti diminta itu yang membuat. Bukan berpendapat saya, ini bukan pendapat orang Kristen, tapi ini saya ikuti. Maka saya tanya, ini jawabannya tadi sudah kata beda lagi, makanya saya bilang Ustadz yang sebelumnya pernyataan Ya tidak gini loh sesuai Bang, dengan izin Bang, saya sumber. foto saya moderator, izin. Ustadz Moko Ginta itu almarhum, jangan dipitnah di sini, gitu loh ya. Sudah. Beliau tidak Itu, pernah ntar dulu. Anda diam dulu. Bang Juma tolong luruskan, ini nggak bagus didengar. Almarhum itu adalah guru kita. Dia berduluan berapologet, dia fitnah nih bahwa Nabi itu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipitnah ini Bang Juma, harus diluruskan. Iya. Silakan Bang Juma. Itu ilmunya Edis, bukan ilmunya Ustadz Iksan Moko Ginta. Beliau tidak pernah menyatakan itu. Anda mengabarkan kebohongan. Dan tak ada Ustadz yang pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Tak ada. Saya bisa taruhan. Mana Ustadznya? Tunjukkan ke saya. Nggak ada itu bang. Kenapa nggak ada? Al-Quran sudah menerangkan. Rasulullah diperintah oleh Allah. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang telah menerima wahyu dari Allah bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi nggak ada, itu ilmu dari Edis itu bang. Itu bukan Ustadz yang mengajarkan itu. Sefakir-fakirnya Bang Suma, seawam-awamnya Bang Suma tentang Al-Quran. Bang Suma tahu bahwa di dalam Al-Quran pernyataan Allah tentang Rasulullah adalah hamba, Rasulullah adalah Nabi, adalah Rasul, adalah manusia, itu valid. Banyak dalam Al-Quran. Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia, sama seperti kalian. Tuh kata Rasulullah. Jadi Ustadz mana yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah sama seperti Allah, adalah Allah itu sendiri? Itu bohong bang itu. Silakan. Aku bisa kasih pembanding Gurunda. Iya. Ini dikit ya sebelum ke kawan-kawan Kristen. Nah kalau misalnya kita komparasi, Kores itu berani berkata ada orang-orang Kristen, orang Kristen lah ya, yang mengatakan bahwa sebelum Yesus disalibkan, Yesus diperkosa terlebih dahulu oleh tentara Roma. Itu ada. Nah, bisa nggak Edis mengeluarkan data yang tadi ustadznya siapa? Nanti kita bandingkan dengan orang Kristen yang mengatakan Yesus diperkosa terlebih dahulu oleh tentara Roma sebelum dia disalibkan. Gitu. Cowok loh. Yesus adalah Tuhan berkelamin pria. Tentara Roma, tentara yang berkelamin pria. Pria diperkosa pria. Waduh. Tapi ada datanya. Sebentar loh, nggak usah lah kayak begitu Res. Nggak usah kayak gitu. Di
mereka ini juga bertentangan satu sama lain. Jonathan Purnomo mengatakan bahwa 6.500 kesalahan dalam Bible, orangnya masih hidup. Oneness Unitarian ribut tiap hari. Ini fakta begitu. Kenapa yang ini nggak disoroti? Kenapa Ustadz saya yang sudah meninggal dipitnah? Ini saya nggak terima. Bapak malam ini harus membuktikan fitnahan itu. Kalau tidak Anda minta maaf. Coba tampilkan videonya, minimal linknya kasih kepada kami, kita bukakan di mana Ustadz almarhum Moko Ginta mengatakan demikian. Kalau tidak ada, Anda harus minta maaf. Silakan. Dibuka mic Pak. Cuma kau datang besok. Diri. Bohong. Ya, ya. Kemudian saya minta maaf. Nggak usah kemudian Pak, saya nggak persilakan, nggak usah kemudian. Tunjukkan linknya. Kalau Anda nggak punya ongkos untuk buka internet, tunjukkan linknya, datanya di mana. Almarhum Ustadz Moko Ginta mengatakan demikian. Kalau tidak ada, Anda minta maaf. Pak Andi, saya mohon maaf, saya permisi, saya belum selesai bicara. Sekarang saya nggak persilakan Anda bicara. Anda tunjukkan linknya. Kita bantu buka di mana fitnahan Anda itu. Silakan. Ini coba ketik di TikTok karena HP saya cuma satu. Coba ketik di Ketik TikTok. di mana? Ketik di mana? Ketik di TikTok, baru coba lihat TikTok lagi di YouTube. Kah itu ada dia di YouTube. Coba kita bantu ketik di TikTok ya, coba ya. Silakan. Silakan deh Afi. Yang mana? Tampilkan dulu apa yang boleh kita ketik. Ya, Silakan. nanti tulis. Ntar dulu Pak. Apa yang mulai diketik? Ya ini yang makanya saya bilang, saya sampaikan. Coba tulis. Nggak usah dengarkan dulu saya yang pandu. Apa yang mulai diketik di sini? Ya itu tulisannya gini. Coba tulis. Apa? Pernyataan Ustadz Edi Kori tentang Allah SWT adalah Muhammad. Tulisnya Tadi begitu. katanya tadi Ustadz Moko Ginta dulu. Nanti semuanya akan keluar. Satu itu dulu. Nanti semua keluar ke bawah. Di mana ditulis itu? Di Google kah? Di mana kah? Di YouTube boleh semua. Apa sih? Apa sih data Anda ini kok? Kok ini kok Ustadz OTP Edi ini Kori banget? itu siapa? Ya. Media siapa itu? Ntar dulu Bunda, biar Banju meluruskan dulu. Silakan. Pak Andi sabar. Saya coba aktifkan HP satu. Kemudian saya buka apa ini? Itu videonya. Kemudian Silakan saya tunggu. Bentar. Saya tunggu. Kita tunggu Pak. Oke. Silakan aktifkan. Lanjut dulu Pak. Ya baik. Silakan Banju Mak. Ustadz Kori itu siapa ya? Ada Siapa yang kenal tahu nggak? Ustadz Kori? Siapa itu Ustadz Kori? Aku belum pernah dengar namanya. Ustadz Kori. Kok tulisannya gimana Kori ya? Itu siapa itu? Gak tahu juga Bang Zuma. Saya baru dengar tuh namanya Ustadz Kori. Kalau Ustadz Moko Ginta itu saya yakin itu nggak pernah terlontar dari lisannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya diceritakan dalam Al-Quran sebagai cahaya dari Allah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Jadi Rasulullah di situ disebut sebagai cahaya dari Allah untuk menerangi dunia. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Alpi, di Google aja, di Google cari apa siapa itu Ustadz Kori, coba ada nggak tertulis, itu aja Pi. Yang kayak gitu jangan, di Google cari Ustadz Kori, siapa itu. Seumur hidup gua baru gua denger. Oke. Kalau Kori ada. Iya, itu, Bang Alpi jangan apa namanya nampilin yang macam-macam soalnya ini lagi live di YouTube. Di Google Bahaya pencarian itu. aja, di Google pencarian. Jangan Ini gambar-gambar. muncul video-video dari YouTube nih. YouTube online, Masjid Istiqlal TV. Nah, itu coba itu ada 3 Ustadz, coba itu viral 3 Ustadz. Siapa penulisnya? Nggak apa-apa, buka aja. Ini Kita dari bantu dia. Jatim, Jatim News. Alfi bukakan ya. Ya. Viral 3 ustadz ini menyebut Nabi Muhammad adalah wujud Allah. Ya, Ditulis ini dia. pada 4 Maret tahun 2023. Penulisnya Binti Nikmatur, editornya Dede Nana. Nah ini wajah orangnya dan diambil dari TikTok Islamophobia.
Alfi tahu nih akun TikToknya ya. Hai. Screenshotannya nih dari SSN Islamophobia ini. Nih nama akunnya. Nah, di sini dikatakan sebuah potongan video viral di media sosial yang memperlihatkan beberapa ustadz menyebut Nabi Muhammad itu adalah wujud Allah. Dalam video unggahan akun Halal Seumur Hidup, nama akun TikToknya, diduga seorang ustadz memakai tudung di kepalanya dengan jubah berwarna hijau menyebut Nabi Muhammad adalah wujud Allah. Tapi di sini nggak ada videonya, cuman artikel doang ini. Itu ada statement di bawah apa itu? Terus baca aja terus. Wih, Abang. nama Bang Zuma disebut juga di sini. Nah, Nih, unggahan video TikTok yang menyebut Nabi Muhammad itu Allah itu pun viral sehingga membuat gaduh dan ramai dikritisi warganet. Di sini ada komentar begini, apakah saliran dengan Zuma? Tanda tanya, aku pernah dengar Zuma juga gitu waktu bahasa saya. Gimana nih Bang Zuma? Waduh, ini namanya Ari Widian Bang Zuma, marahin Bang. Yesaya 9 itu tidak membahas tentang Tuhan. Yesaya 9 itu membahas tentang manusia yang memiliki gelar, yaitu Hezkia, bukan Tuhan. Bang Zuma masuk Google. Jadi terbukti sudah bahwa tulisan ini dari Islamophobia. Islamophobia, ya. Komen-komennya juga. Hebat juga sumber Anda itu, bro. Wow, ternyata Guru Najuma ditakuti para pendeta. Ternyata ya, gempar di gereja. Coba baca lagi, lucu loh di bawah. Hati-hati nyari guru. Coba. Hati-hati nyari guru, bisa-bisa tambah bingung, kata si Ferry in titik. Terus Terus yang di bawahnya, ngajinya dulu di mana ini, kata BAMB titik. Disamarkan username-nya. Bio iso tersesat berjemaah lur, nauzubillahi min zalik, kata Kak Unaura. Jadi yang versi Pak Kiesnya, komentar netizen. yang versi Pak Kiesnya mana? Oke, Juma katanya gak pernah mengucapkan Muhammad itu adalah Saya nggak persilakan kau bicara, kau nggak punya adab kau. Hah? Dasar pemakan babi lu. Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah, cerai dia. Ini apa sih yang diputar, Pak? Jangan soundnya Pak, tunjukkan. Itu dia mau visualnya. membuktikan, Bang Handi, dia mau membuktikan perkataan Ustadz Moko Ginta. Coba, nggak apa-apa, putar aja kalau emang dia benar. Ini Ustadz siapa ini? Coba tampilkan fotonya. Siapa ini orang ini? Visual bisa Pak Kies. Banyuma kenal ini orang Banyuma yang foto ini. Enggak. Bukannya kemarin yang tukang parkir di Cimory ini, bukan? Ini enggak, ini yang murtadin itu, ini yang murtadin yang baru dilantik jadi pendeta. Kabur dia. Dari tadi. Ini yang ditampilin di foto ini seorang murtadin. Lihat aja di YouTube ada ini murtadin yang pidato di gereja. Ini murtadin ini. Bukan ustadz ini. Katanya juara MTQ nih. Iya, aku pernah nyimak MTQ dia. Juara MTQ katanya. Penipu. Tapi sebenarnya